Ada aliran baru nih di TikTok yang mainnya cukup banyak kreator gede masuk. Kalian udah tahu belum? Ada yang namanya istilah brutal content. Nah, brutal content ini apa sih? Sebenarnya gini, ini dilakukan para affiliate di mana mereka tuh bisa bikin konten secara brutal. Simpelnya ya brutal tuh ya udah aja pokoknya sehari sebanyak-banyaknya gitu. Jadi main affiliate di brutal content ini bukan kayak post sehari 1, 2, 3, enggak 10, 20 dan seterusnya. Gitu ya. Nah sebenarnya gini, kalau tanya bagus gak sih brutal content ini, gue setuju gak sih? Gue jujur pernah mencoba beberapa kali, jadi kayak di beberapa akun dengan melakukan yang namanya brutal content. Jadi kayak sehari itu 3-4 post gitu ya, meskipun sampai 10 belum pernah gitu ya, itu sampai gila banget tuh. Belum pernah gue sampai ke situ, tapi ketika gue lakuin, gue ada beberapa insight dari pengalaman yang bisa jadiin kalian insight. Bahkan sebenarnya gini, kalau lo perhatiin di YouTube gue ini mungkin termasuk YouTube yang cukup brutal karena tiap hari pasti ada satu gitu kan, tiap hari pasti ada satu gitu kan. Nah sekarang efeknya apa gitu ya? Nah efeknya kalau misalnya ketika kita ngelakuin konten jumlah banyak gitu ya, itu biasanya secara penyebaran itu pasti nggak kayak gimana ya, nggak secepat sama yang sehari 1 atau 2. Karena kenapa? Dengan banyak, nah dengan banyak nih kita dengan banyak ini kan bikin konten tuh kebagi, bener nggak? Jadi kayak mereka belum juga, ibaratnya kita belum ngasih kesempatan buat YouTube, buat TikTok, buat mereka nyebarin, kita udah tambah lagi, gitu kan. Meskipun sebenarnya disukai nggak sama platform, menurut gue sih, bukan menurut gue ya, kayaknya kelihatannya platform cukup suka karena banyak pelaku brutal konten ini hasil. Tapi banyak juga yang gagal. Nah terus apa yang terjadi? Kenapa ada yang gagal? Kenapa ada yang hasil? Sebenarnya gini, brutal konten ini bukan sesuatu yang cocok dilakukan buat di akun baru. Satu, kalau akun lo masih baru, belum kebentuk, jangan dah lo main begini. Kenapa? Karena ya belum waktunya gitu loh. Kalau kata belum siap lah buat seperti itu gitu ya. Nah, tapi kalau misalnya akunnya udah kebentuk, nah ini cocok gitu loh. Ini cocok buat dilakuin gitu. Nah, makanya ini nggak buat semua, tapi kalau misalnya di awal dicobain bisa nggak? Bisa juga sebenarnya kalau memang lo kuat mah. Karena masalah di brutal content yang gue alami cuma satu. Susah nyari ide. Gak tahu mau bikin apa, itu puyeng. Tapi kalau misalnya gue bikin keranjang kuning, gue bakal bikin brutal content. Yang gue bakal lakuin bakal kayak gini. Misalnya gue lagi mau nge-highlight nih mic yang lagi mau gue jual. Misalnya gue mau jualan mic, gue bakal listing dulu. Ini produk ini ada berapa sih kelebihannya, keunikannya apa, manfaatnya apa, gitu. Jadi jangan cuma bikin konten kayak ini mic depan, belakang, kiri, kanan. Ini kalau ngomong-ngomong kenapa nggak dilihatin, kan nggak di-endorse ya. Ini contoh aja. Nah, gue bakal lihat highlight ini tuh apa kelebihannya. Misalnya kayak, oh ini dicasnya cepat, ini suaranya enak, ini suaranya crispy atau apa. Pokoknya gue cari dulu deh semua kelebihannya. Setelah gue cari, nah barulah next stepnya adalah nanti gue bikin script. Gue punya 10 kelebihan, gue bakal gabung. Satu konten, gue bakal bikin review langsung yang cepet aja. Terus udah gitu satu konten gue bakal gue bakal lihat kayak kelebihan A, B, C. Nanti yang kedua D, E, F. Nanti ketiga E, F, G. Jadi gue gabung, gue combine. Jadi dari satu sampel gue bisa punya banyak gitu kan. Yang jadi masalah adalah gimana ngegali manfaat dari si konten tersebut kan. Nah setelah itu ya udah post, udah punya calon bahan banyak, ya udah post aja. Dan ketika brutal konten yang gue bakal lakuin adalah gue nggak akan bikin itu seestetik atau editingnya secanggih mungkin. Kenapa? Ngabisin waktu. Jadi bener-bener ya udah bikin langsung aja gitu, bikin langsung real aja, mungkin pakai kamera depan ngadep gini ngomong langsung, nggak perlu capek. Itu yang bakal gue lakuin ketika brutal konten gitu kan. Nah itu adalah challenge-nya. Nah hasilnya gimana? Nah kalau ini perhatiin yang tadi seperti gue bahas di awal, ini biasanya di awal tuh lambat-lambat, jadi mungkin lo bakal ngalamin banyak video 100-an, 500-an, 500-an. Tapi begitu ada satu yang hit, langsung puluhan ribu, langsung ratusan ribu, langsung gede gitu. Nah ini nih bedanya di brutal content gitu ya. Jadi gimana ya, sama kayak kalau lu lagi main apa nih, main roulette kali ya. kalah jackpot, kalah gede, kalah gitu. Kurang lebih konsepnya kayak gitu. Nah gue pengen tahu di antara kalian nih yang konten kreator atau yang lagi brand, ada nggak yang udah ngelakuin brutal content ini dan bagus mana sih sama biasa, kasih tahu dong.